Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa'lamu anna fikum Rasulullah balil insanu ala nafsihi basirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya ujian yang terberat itu bagi diri kita ini bukanlah kehilangan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayangi. Ayah bunda kita, suami istri, anak yang kita cintai, atau kekurangan harta benda dan buah-buahan. Akan tetapi ujian yang terberat itu bagi diri setiap kita ini Bapak Ibu adalah ujian tauhid dan ma'rifatullah. Bagaimana setiap kita ini mesti mampu mengesahkan Allah pada zatnya, mengesahkan Allah itu pada sifatnya, mengesahkan Allah itu pada asma dan af'alnya. Bahwa tidak ada suatu perbuatan yang terjadi pada alam dan terjadi pada diri kita ini yang bergerak dan yang diam, melainkan hati Bapak Ibu mesti mampu memandang akan fi'il dan perbuatan Allah semata-mata. Jikalaulah hati kita Bapak Ibu masih ada memandang alam dan memandang makhluk atau hamba yang berbuat, yang bergerak dan diam, walaupun itu sebesar zarah, maka diri kita itu sudah terkena namanya najis batin. Siapa yang dirinya sudah terkena najis batin, maka najis batin itu tidak akan pernah bisa dibersihkan dan disucikan walaupun dengan 7 lautan dan 7 samudera. Maka inilah suatu rahasia yang mesti kita pahami Bapak Ibu. Ketika ada seorang murid, seorang jamaah bertanya kepada gurunya, yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. "Wahai Tuan Guru," kata muridnya, "kenapa Allah menciptakan namanya anjing dan babi, padahal anjing dan babi itu adalah najis besar, najis mukhalazah. Dia adalah makhluk yang haram. Tapi kenapa Allah ciptakan babi dan anjing itu, wahai Tuan Guru?" Apa kata gurunya Bapak Ibu? Sesungguhnya Allah menjadikan atau menciptakan anjing dan babi itu adalah sebuah sindiran bagi setiap manusia ini. Supaya manusia itu mampu mengambil hikmah dan iktibar, kenapa Allah menciptakan anjing dan babi, padahal anjing dan babi itu adalah hewan yang najis, hewan yang haram. Tapi kenapa Allah ciptakan? Mestinya kita mengambil hikmah dan iktibar sebagai bentuk sindiran Allah kepada diri setiap manusia ini. Ketahuilah wahai anak muridku, kata gurunya, Syekh Abu Yazid Al-Bustami tadi, walaupun anjing dan babi itu adalah najis besar, najis berat, najis mughalazah,
Akan tetapi najisnya mughalazah babi dan anjing itu masih dapat dibersihkan dan disucikan dengan air, lalu disamah, dicampur namanya dengan tanah. Masih bisa dibersihkan. Akan tetapi manusia yang tidak mengenal Allah, manusia yang tidak mengesahkan Allah, manusia yang tidak ma'rifatullah, yang mana hati dan jiwanya itu kotor, maka ketahuilah, hati manusia yang kotor disebabkan karena dia tidak mengenal Allah. Maka dirinya itulah sebenar-benarnya di atas najis mukhalazah itu. Di atas najis yang berat itu. Saking beratnya najis mukhalazah. Bahkan di atas itu yang terjadi pada dirinya, yang melekat pada dirinya. Maka 7 lautan dan 7 samudera tidak akan pernah mampu untuk membersihkan najis yang melekat pada dirinya itu. Maka ini yang mesti kita ambil hikmah dan iktibarnya sebenarnya. Bagaimana setiap kita ini mesti mampu mensucikan dan memfitrahkan akan diri kita ini sebelum habisnya usia umur kita, meninggalkan namanya akan cangkangnya. Sebelum ruh itu melepaskan akan kesingnya ini. Bagaimana kita benar-benar kembali kepada Allah itu dalam keadaan suci dan fitrah. Kayaumin waladathu umuhu. Seperti anak yang baru saja terlahir daripada rahim ibunya. Inilah sebenar yang diutarakan Allah. Yang dihantarkan Allah kepada setiap hambanya ini. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awala marrah. Kamu pasti satu saat akan berpulang dan kembali kepada kami masing-masing dan sendiri-sendiri. Tapi ingat kata Allah. Siapa masa dan waktunya telah sampai kepada dirinya untuk pulang dan kembali kepada kami masing-masing dan sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah. Maka pulangkanlah dirimu kepada aku, kata Allah. Dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bagaimana awal mula kamu diciptakan dan kamu dijadikan, kata Allah. Awalnya mula kita diciptakan dan dijadikan Allah Bapak Ibu adalah fitrah suci. Tidak ada sebesar zarah yang melekat namanya najis dan noda pada diri kita itu. Dia dalam keadaan makrifat. Dia dalam keadaan mengenal akan Tuhannya. Sampai-sampai Nabi menjelaskan kepada umat ini. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidani ayunasironi ayumajisani. Setiap anak yang lahir. Lahirnya itu dalam keadaan fitrah, lahirnya itu dalam keadaan suci dan bersih. Akan tetapi ayah bundahnya lah yang akan menjadikan anak itu. Apakah dia akan menjadi seorang namanya orang Majusi atau menjadi seorang Yahudi dan Nasrani? Ayah bundahnya lah yang akan memberikan corak dan warna pada diri anak itu. Namun hakikatnya anak itu dalam keadaan fitrah dan suci. Walaupun dia itu terlahir dari rahim seorang ibu yang beragama non-muslim, Nasrani kah, Yahudi kah, tetap setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah dan suci. Maka sebagai seorang hamba yang telah sempurna Allah turunkan dan Allah utus para nabi dan para rasul mengajak umat ini. Bagaimana setiap masing-masing umat ini mesti mampu dia mengenal akan Allah dan mampu pula dia mengenal akan sejati dirinya. Sehingga pulang dan kembalinya kepada Allah itu benar-benar lurus terang kembalinya itu. Bagaimana awalnya begitu akhirnya. Kalaulah asalnya itu adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya tetap jadi Allah. Kalau asalnya itu adalah Allah, tetap kembalinya kepada Allah. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang di situ dicari. Kok iya salawat datang daripada Tuhan, tentu pulang dan kembalinya tetap kepada Tuhan Bapak Ibu.
Maka sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan namanya alam dunia, dan sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya, maka manfaatkanlah sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada diri kita ini. Sehingga setiap waktu, setiap saat dan detik dari perjalanan hidup kita, turun naik napas ini, bagaimana kita mampu memfitrahkan, mensucikan akan diri kita dengan jalan mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, sudah ma'rifatullah, insya Allah kita mampu mentauhidkan Allah itu dari setiap gerak dan diam kita. Sehingga tidak ada terlihat lagi walaupun sebesar zarah yang berbuat pada diri ini, yang beramal pada diri ini, melainkan hanya Dia semata-mata. Begitulah kita mesti mengesahkan Allah itu dengan mengetikotkan dan menjazamkan di dalam hati kita suatu kalimat la ilaha illallah. Bahwa tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada alam dan pada diri kita ini setiap gerak dan diam, melainkan hanya Allah lah semata-mata. Begitu kita mestinya Bapak Ibu, kalau kita ingin selamat pulang dan kembali kepada Allah itu, dengan cara membersihkan rohani kita, membersihkan batin dan jiwa kita ini. Jadi supaya tetap batin kita ini tetap dalam keadaan bersih dan fitrah, kita mesti mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya. Itulah yang dikatakan iman yang sempurna itu. Al-iman antuk minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu adalah iman di mana kamu sudah mampu menyaksikan Allah. Mampu memandang Allah, mampu melihat Allah. Allah yang wujud, Allah yang nyata, yang meliputi sekalian alam, sempurna. Allah itu meliputi pada diri setiap insan ini. Karena Allah itu sempurna meliputi wujud dari diri setiap insan. Inna rabbaka akhata bin nas. Maka disitulah kita mesti meniti ke dalam diri. Mesti ikro kita ke dalam diri. Mesti kita sentar, kita silau diri kita ini. Kita mesti bertafakur, beruzlah ke dalam diri kita ini. Siapa yang telah mampu meniti ke dalam dirinya, yang telah mampu beruzlah, ikro ke dalam dirinya, insya Allah di situ dia mampu mengenal akan Tuhan. Di situ dia mampu mengenal akan Rabb-Nya. Bahwa dirinya inilah sebenarnya rahasia untuk memandang kesempurnaan wujud nyatanya diri Allah itu. Kalaulah diri kita ini adalah kesempurnaan untuk memandang nyatanya wujud diri Allah, mampu kita memandangnya, dipastikan Bapak Ibu juga kita mampu memandang wujud kesempurnaan Allah di luar dirinya. Jadi kata kuncinya, mampukah kita memandang Allah pada diri ini? Kalau kita mampu memandang Allah pada diri, pasti kita mampu memandang Allah di luar diri. Karena dia cuma yang esa, dia cuma satu-satunya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun wujudnya, bagaimanapun rupanya. Maka jangan kita tertipu memandang bentuk dan rupa. Jangan kita tertipu memandang segala yang wujud. Pahamilah segala bentuk dan rupa dan segala yang wujud, apapun namanya. Pandanglah itu sebagai wujudullah. Pandanglah itu sebagai ainullah. Pandanglah itu sebagai hakikatullah. Sehingga pandangan kita itu betul-betul pandangan yang putus. Pandangan yang putus Bapak Ibu. Pandangan yang sampai adalah pandangan yang mampu memandang Allahnya dari setiap apa yang dilihatnya. Ini yang selalu Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu semua. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan kita ini melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang itu adalah alam. Yang terpandang itu adalah makhluk, yang terpandang itu adalah sesuatu. Padahal alam, makhluk dan sesuatu itu
itu adalah tajalli min tajaliyatillah. Itu adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan wujud diri Allah. Kalaulah alam makhluk dan sesuatu itu adalah kenyataan untuk memandang nyatanya wujud diri Allah, mestinya setiap apa yang dipandang oleh mata, setiap apa yang dilihat oleh mata, maka yang terpandang adalah Allah. Inilah pemahamannya, suhudul wahdah fil wahdah. Karena Allah yang esa, Allah yang wujud, maka pandang Allah yang tanpa Allah. Maknanya Allah lah yang memandang, Allah lah yang menyaksikan akan wujud kesempurnaan dirinya, bahwa dirinya lah yang maha besar. Dirinya lah yang maha suci dan dirinya yang maha terpuji. Dirinya lah yang awal akhir zahir dan batin. Ini yang dikatakan pandangan yang berfaedah. Pandangan yang bermanfaat, pandangan yang berhikmah. Dalam bahasa konteks syariatnya, pandangan yang berfaedah, berhikmah, dan bermanfaat itulah pandangan yang bernilai ibadah. Nah, tapi sebaliknya kata Rasul, siapa yang tidak mampu memandang Allahnya, apa yang dilihat oleh matanya, itulah pandangan yang berdosa. Yang membuat dirinya itu akan menjadi najis batin. Man nazara ila say'in malam yarullaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang mampu memandang kepada sesuatu, mampu dia memandang kepada makhluk, mampu dia memandang kepada alam, tapi dia tidak mampu memandang Allah yang sudah wujud terang dan jelas pada alam, pada makhluk, pada hamba, pada sesuatu, pada dirinya dan luar dirinya. Tak mampu dia memandang Allah, apa yang dilihat oleh matanya, itulah pandangan yang berdosa itu. Makanya manusia banyak tertipu. Pandangannya itu karena memandang bentuk dan rupa. Jadi pertajam pandangan hati. Sehingga hati kita itu betul-betul tembus memandang Allahnya dan setiap apa yang dilihat ini. Makanya ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Bapak Ibu, ketika beliau berdakwah berjalan Bapak Ibu di tengah malam, yang mesti kita ambil iktibar dan hikmahnya dari perjalanan beliau, walaupun beliau itu adalah seorang waliullah, tapi ketika itu dia juga tidak mampu memandang Allahnya di sebalik bentuk dan rupa apa yang dipandang dan lihat oleh dirinya itu. Ketika dia sedang berjalan di tengah malam, lalu berpapasanlah dengan seekor anjing Bapak Ibu. Ketika itu ada rasa khawatir di dalam dirinya, bahwa anjing yang akan mendekati dirinya itu, dalam pikirannya, dalam perasaannya, anjing itu nanti akan menjilat dan menyentuh pakaiannya, menyentuh baju gamisnya, menyentuh sarungnya. Lalu dengan pikiran yang cerdas, diangkatnya gamisnya Bapak Ibu. Dikiaknya sarungnya. Nah, Pak Andre le tahu kiak sarung tuh. Kepada ona mindang mah. Diangkat disinsiangkan. Diangkatnya gamisnya sarung itu. Ya, ketika diangkatnya sarungnya dan gamisnya tadi, ya, karena dia takut gamis dan sarungnya itu dijilat oleh seekor anjing tadi. Atas qadarullah Bapak Ibu, biiznillah, atas izinnya Allah. Ketika itu seekor anjing tadi bertanya kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami tadi, wahai Syekh, kata seekor anjing, kenapa engkau angkat sarung engkau? Apakah engkau mengangkat sarung engkau itu takut kena najis dengan diriku? Padahal diriku ini tidaklah basah, diriku ini adalah kering. Andai kata gamismu, sarungmu kena najis, kena diriku ini, gamis dan bajumu itu masih bisa disucikan dan dibersihkan. Dengan air salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi apabila engkau wahai Syekh mengangkat sarungmu, menyingsingkan gamismu, karena kamu merasa adalah makhluk yang paling mulia,
Sedangkan kamu memandang aku ada sebagai makhluk yang najis, yang haram. Ingatlah wahai Tuan Syekh, kata seekor anjing tadi. Najis yang ada di dalam dirimu tidak akan pernah bisa kamu bersihkan dengan 7 lautan dan 7 samudera. Sedangkan aku Tuan Syekh, walaupun aku ini diciptakan Allah dalam bentuk seekor anjing yang najis dan haram, tapi aku tidak pernah bersangka suuzon kepada Allah. Aku tetap menjalankan takdir aku sebagai makhluk yang diciptakan Allah. Aku tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Bagaimanapun Allah menciptakan akan diriku, aku tetap berserah diri kepada Allah. Tapi kenapa engkau merasa lebih mulia daripada aku? Sehingga engkau merasa jijik melihat aku. Padahal aku sendiri tidak pernah protes kepada Allah. Aku cuma tetap selalu berhusnuzon kepada Allah. Ketika itu Bapak Ibu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu Bapak Ibu tertekun dia. Terpana dia mendengarkan kalam seekor anjing tadi itu. Pada saat itulah dia minta maaf. Setelah Tuan Guru tadi minta maaf kepada seekor anjing atas kekeliruan dia, atas kekhilafan dia. Tidak mampu memandang Allahnya di balik apa yang dia pandang. Sehingga dia memandang seekor anjing itu adalah makhluk yang hina. Dan dia adalah makhluk yang mulia. Maka ketika itulah Tuan Guru tadi minta maaf dia kepada makhluk yang bernama seekor anjing tadi. Setelah dia minta maaf, apa kata Syekh tadi? Wahai sahabatku, ya, ikutlah pergi bersama aku, pergi berdakwah. Aku akan melanjutkan perjalanan dakwah aku ke suatu tempat dan suatu negeri. Kata Tuan Guru tadi. Apa kata seekor anjing tadi? Wahai Tuan Syekh, saya tidak mau ikut dengan dirimu. Cukuplah kita sampai di sini saja. Kalau aku ikut beserta dirimu, kamu selalu disanjung-sanjung dan dipuji oleh orang. Sedangkan aku akan dilempar oleh jamaahmu. Aku dianggap adalah hina. Daripada aku dilempar oleh jamaahmu dan membuat kamu nanti malu. Kamu berteman dengan aku. Kamu membawa aku padahal aku adalah makhluk yang hina. Makhluk yang najis dalam pandangan jamaahmu. Lebih baik kita berpisah di sini saja. Kamu lanjutkan perjalananmu berdakwah, aku juga akan lanjutkan perjalanan aku. Maka sejak peristiwa itu terjadi Bapak Ibu, ketika sudah terjadinya kasab hati seorang syekh tadi, Tuan Guru tadi, maka ketika itulah Abu Yazid Al-Bustami itu selalu berbuat baik kepada semua makhluk yang hidup di muka bumi ini. Kenapa dia selalu berbuat baik kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini? Karena hatinya mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya. Begitulah sebenarnya putusnya pandangan kasab hati kita ini untuk memandang Allah. Sehingga setiap apa yang kita pandang dari sebuah makhluk, dari setiap namanya alam ini, senantiasa menghantarkan hati dan rohani kita itu untuk selalu hadir bersama Allah. Begitu juga Bapak Ibu. Ketika Nabi Isa berjalan dengan anak muridnya, dengan sahabat-sahabatnya. Pada saat itu sahabat-sahabatnya Nabi Isa Bapak Ibu juga berpapasan dengan bangkai yang telah membusuk. Pada saat itu sahabatnya Nabi Isa nih Bapak Ibu menutup hidungnya dengan kedua telapak tangannya sambil berkata apa? Alangkah busuknya bangkai yang telah mati ini. Lalu Nabi Isa dengar diam dan senyum Bapak Ibu. Tak lama setelah itu apa kata Nabi Isa?
Alangkah putihnya gigi hewan yang telah membusuk ini. Berbeda pandangan antara Nabi Isa dengan sahabat-sahabatnya. Nabi Isa mengatakan alangkah busuknya bangkai yang telah mati ini. Nabi Isa memandang alangkah putihnya gigi hewan yang telah mati ini. Lalu Nabi Isa melanjutkan pertanyaannya kepada sahabatnya. Apakah hewan yang mati ini adalah ciptaan Allah? Benar wahai Nabi Allah, bahwa hewan yang mati ini adalah ciptaan Allah. Kalaulah hewan yang mati ini adalah ciptaan Allah, maka ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, setiap ciptaan Allah itu adalah yang terbaik dalam pandangan Allah. Kalaulah setiap hewan yang mati itu adalah ciptaan Allah dan yang terbaik dalam pandangan Allah, tapi kenapa manusia tidak mampu memandang sisi baik dan sisi yang terbaik dari setiap apa yang diciptakan dan dijadikan Allah, walaupun itu dia sudah menjadi seonggok bangkai. Lalu apa kata Nabi Isa selanjutnya? Ketahui wahai sahabatku, sesungguhnya manusia ini selalu mengeluarkan apa yang ada di dalam dadanya dan apa yang ada dalam pikirannya. Kalaulah di dalam dada dan pikiran manusia itu baik, insya Allah, maka apa yang disebutnya, apa yang disampaikannya, apa yang diutarakannya, dan apa yang dipandang dan dilihatnya pasti baik. Tapi kalau di dalam dada dan pikiran yang tidak baik, pasti dia akan mengeluarkan yang tidak baik. Maka sesungguhnya manusia itu selalu mengeluarkan apa sebenarnya yang ada dalam dada dan pikiran itu. Disitulah rahasia Nabi Isa itu mampu menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Dia mampu memandang Allahnya di situ. Dari setiap apa yang diciptakan, dari setiap apa yang dijadikan. Jadi jangan dipandang bentuknya, jangan dipandang rupanya. Pandang rahasia segala bentuk dan rupa itu siapa. Ini yang diajarkan oleh Allah kepada kita untuk melatih pandangan hati untuk memandang Allahnya di sebalik yang tersurat dan yang tersirat. Apa kata Allah? Kulin zuru maza fis samawati wal ard. Perhatikan olehmu, lihat olehmu, pandang olehmu. Apa yang tersembunyi, apa yang tersirat, apa yang terselubung di balik langit dan di balik bumi. Allah tak pernah mengajari kita pandang olehmu langit, lihat olehmu bumi. Tidak pernah Allah ajar seperti itu. Tapi lihat, perhatikan yang tersembunyi, yang tersirat di balik langit dan bumi. Yang tersurat di balik langit dan bumi itu aku, kata Allah. Bahwa akulah sebenarnya hakikat, akulah sebenarnya rahasia yang wujud dan yang nyata pada langit dan pada bumi. Jadi kalau Allah yang menjadi rahasia pada segala yang wujud, yang nyata pada langit dan bumi, mestinya kita mampu memandang Allahnya yang sudah nyata dan yang wujud pada sekalian alam ini. Apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, supaya hati kita itu selalu berbuat baik dalam kehidupan ini. Makanya kemuliaan manusia, kemuliaan seseorang hamba Allah itu bukanlah dilihat daripada sosoknya, bentuknya, rupanya, akan tetapi adalah ketakwaannya di sisi Allah. Ini yang Allah katakan kepada kita semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang karamah di sisi Allah, orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang mana hati dan jiwanya telah benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah. Hati dan jiwanya ini benar-benar jinak kepada Allah.
hati dan jiwanya mampu memandang Allahnya dari segala bentuk dan rupa. Jadi kalau kita sudah mampu memandang sisi dalamnya dari setiap manusia, kita sudah mampu memandang sisi dalamnya dari setiap makhluk itu. Rupanya ketika mampu memandang sisi dalamnya dari setiap manusia dan dari setiap makhluk, rupanya dirinya dengan diri kita itu satu jiwa, satu nafsi, satu wujud, satu rupa dan satu rahasia. Tiada lain adalah wujudullah dan rahasia wujudnya Allah itu semata-mata Bapak Ibu. Nah, begitu kita memahami ini. Walaupun kesempurnaan segala bentuk dan wujud dan rupa yang kita pandang ini Bapak Ibu, sempurnanya pada manusia. Karena manusialah yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Tapi jangan kita merasa diri kita ini lebih tinggi dan lebih mulia daripada mereka. Ini yang pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab Bapak Ibu. Ketika Umar bin Khattab Bapak Ibu melihat seekor burung dan melihat namanya pohon-pohon kayu, lalu terbetik dan terlintaslah kalam batin di dalam diri beliau. Ya. Bahwa burung itu walaupun dia bisa terbang kemana-mana, hinggap di mana-mana, tapi dirinya tetap dimanfaatkan oleh manusia. Dirinya tetap akan dimakan oleh manusia. Pohon-pohon walaupun tinggi, menjulang, dahan dan rantingnya, dia akan dimanfaatkan juga oleh manusia. Tapi apa kata burung dan pohon-pohon itu kepada Umar? Wahai Umar, ya, walaupun kami ini dimanfaatkan oleh manusia, untuk kebutuhan manusia, karena manusia itu adalah khalifah. Tapi wahai Umar, kami ini adalah makhluk di akhirat tidak akan dihisab oleh Allah. Namun manusia wahai Umar bin Khattab, walaupun manusia ini adalah khalifah yang terbaik, tapi manusia tetap dihisab nanti di akhirat di hadapan Allah. Maka ketika itulah tertekunnya hatinya Umar itu. Apabila dia memandang burung, melihat pohon-pohon, apa kata beliau? Wahai burung, wahai pohon, doakan aku ya, supaya aku nanti di akhirat juga tidak dihisab sama seperti engkau.